Bicara-bicara tentang anak Maria yang baru berusia 5 tahun itu, baru masuk sekolah dia, saya dengar-dengar. Iya, benar sekali. Bagaimana dia menemukan sekolah? Dia di sekolah sangat baik. Sifatnya sama seperti ibunya. Yang Anda ketahui pasti dia sangat rajin dan sangat antusias di sekolah. Pastinya sangat cerdas juga. Iya. Baiklah. Dengar-dengar kakak baru buka bisnis baru. Iya, saya baru buka tambang di luar pulau. Gimana kondisi di sana? Sebenarnya ini sebuah risiko yang saya ambil. Resiko seperti apa, Kak? Dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil pada saat ini, kemungkinan untuk mendapatkan omset yang sangat besar adalah sangat minim. Aku tidak terlambat kan? Kenapa kakak lebih memilih bisnis tambang batu bara ketimbang yang lain? Saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Bisnis ini merupakan sesuatu yang belum pernah saya coba sebelumnya. Seperti itu. Ya, benar. Tenang saja kak, tidak terlambat kok. Selamat malam semuanya. Saya Herman Benyamin, notaris kepercayaan almarhum Bapak Thomas Martin, ayahanda dari Tuan dan Nyonya sekalian. Tujuan saya berdiri di sini adalah untuk menghadiri reuni keluarga Martin dan menyampaikan pembagian harta warisan peninggalan dari Bapak Thomas untuk kalian putra-putri beliau. Sebelumnya, apakah ahli waris beliau sudah hadir semua? Tuan Eugene? Hadir. Tuan Gustav? Di sini. Nyonya Helen? Nona Helen, jika Anda berkenan. Saya masih lajang. Baik. Maaf, Nona Helen. Tuan Ignatius? Maaf, sepertinya saya agak sedikit terlambat. Paling tidak, Tuan Edwin? sopan sedikit. Hadir. Dengan ini saya akan membacakan pembagian harta warisan yang sudah diatur oleh Bapak almarhum Thomas Martin. Apakah para hadirin sudah siap? Baiklah, tuan-tuan dan nona sekalian. Bapak Thomas sudah mempercayai saya dengan pembagian yang sangat sederhana ini. Harta warisan Bapak Thomas Martin berupa uang, tanah beserta emas akan dibagikan secara rata kepada seluruh ahli warisnya, yaitu kalian, para putra-putri beliau. Saya tidak terima dengan keputusan ini. Saya sebagai anak pertama memiliki hak sulung yang tidak satu pun dari kalian miliki. Saya membantu ayahanda mengurus ibunda dan kalian selagi kalian kecil. Sudah seharusnya saya yang mendapat bagian paling besar dari harta warisan ayahanda. Saya pikir Anda sudah salah mengerti pesan dari ayahanda. Tapi tidak ada kesalahan. Pesan ini beliau sendiri yang menulis. Maaf, saya ingin mengingatkan bahwa di sini hanya saya satu-satunya yang sudah berkeluarga. Tanggung jawab saya lebih besar dari kalian semua. Saya harus membiayai hidup istri saya, sekolah anak saya, makan kami semua. Saya yang berhak mendapatkan porsi harta warisan yang lebih banyak. Saya di sini tidak bisa melihat ada alasan yang bisa diterima untuk kalian berlomba-lomba memperebutkan harta warisan milik ayahanda. Saya sebagai seorang wanita tidak mungkin bisa mendapatkan penghasilan yang setara dengan kalian para pria. Uang kalian jauh lebih banyak daripada saya. Harusnya kalian malu. Malu masih bergantung pada harta warisan ayahanda. Sebagai kaum marginal, sudah seharusnya
Saya yang mendapatkan harta warisan ayahanda lebih banyak daripada kalian. Bukankah perbedaan penghasilan antara pria dan wanita itu hal yang wajar? Tidak mungkin kan orang-orang hanya bisa masak, menghabiskan uang untuk bersolek dihargai layaknya pria yang kerja dari pagi sampai sore. Benar. Kami para pria diupah lebih tinggi, bukan tanpa alasan. Jangan samakan kami dengan kalian yang hanya bisa diam di rumah. Tepat sekali, seharusnya kamu yang malu dengan permintaanmu itu. Sudah. Jangan bertengkar. Kalian ini bersaudara. Saya rasa ini giliran saya untuk bersuara. Sebelumnya, kalian sudah tahu betul kan bahwa saya ini adalah seorang seniman. Kalian lihat lukisan yang hiasi dinding rumah ini? Bayangkan betapa membosankannya dunia ini tanpa jasa para seniman seperti saya. Namun sayangnya, kami para seniman tidak mempunyai penghasilan yang tetap segiat apapun kami bekerja. Maka dari itu, agar saya bisa tetap mewarnai dunia dan bertahan hidup, maka saya harus mendapatkan harta warisan yang lebih besar. Akan tetapi, Sebelum kalian mulai keributan karena perkara harta warisan ini, lebih baik kita makan dulu. mari kita semua makan. Chef keluarga kita hebat sekali ya. Saya setuju. Memang cukup handal beliau. Yang saya dengar dia dulu bekerja di hotel bintang. Ah, apakah benar itu? Benar. Dagingnya sangat lembut ya. Kira-kira ini daging dari sapi jantan atau betina? Mungkin betina. Kenapa? Mungkin karena sangat lembut dan kenyal. Maaf, saya harus menginterupsi waktu makan kalian. Mengenai harta warisan ayahanda, saya harus buat pengakuan bahwa saya sudah memusnahkan seluruh harta warisan beliau. Apa maksudmu, Twin? Jangan mengada-ngada. Kurang ajar. Tapi kamu tahu kan berapa nilai harta tersebut? Kenapa? Kenapa saya melakukan itu? Karena tidak ada satupun dari kalian yang pantas mendapatkan harta warisan ayahanda. Kakak izin, masih ingat dulu saat ayah masih ada sebuah guci antik di ruangan ini. Kira-kira hilang kemana guci itu sekarang? Kenapa kamu menanyakan hal itu pada saya? Masih tahu. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kak, hari itu, tanggal 17 September 3 tahun lalu, pukul 9 malam, kakak mengendap-endap, mencuri guci antik tersebut, lalu menjualnya di pelelangan barang antik. Mungkin kakak tidak sadar, tapi aku masih tinggal di rumah ini. Aku tahu apapun yang terjadi di sini. Tapi Keuntungan yang kakak peroleh, angkanya sangat besar. Aku yakin, dengan mencuri dan menjual guci kesayangan ayahanda, kakak sudah tidak perlu dan tidak pantas menerima harta warisan beliau. Kak Gustaf, kakak bilang kakak butuh uang karena harus menghidupi istri dan anak-anak. Tapi apa kakak yakin kakak benar-benar menghidupi istri kakak? Bukan karena seorang wanita yang berusaha menghancurkan kehidupan pernikahanmu. Lihat foto ini.
Lihat kalung emas yang gadis itu kenakan. Bukankah kalung emas ini milik istrimu, Kak? Istrimu tahu bahwa kakak mencurinya. Namun, ia hanya bisa diam karena takut dan memberitahuku. Harta warisan ayahanda hanya akan kakak gunakan untuk memuaskan perempuan itu. Bukan istri dan keluarga kakak sendiri. Ini adalah sertifikat jual beli tanah. Tanah milik ayahanda di kampung halaman. Kalian ingin tahu di mana aku menemukan ini? Sertifikat ini aku temukan di rumah Kak Helen. Aku kesana seminggu yang lalu. Dan ini yang saya lihat. Sekarang, kau sudah tidak perlu harta warisan ayah lagi kan? Uang penjualan hasil tanah sudah cukup besar kok. Kakak yang seharusnya mengayomi para adiknya justru malah berbuat keji seperti itu. Sayang sekali. Jangan bersenang hati dulu, Kak. Kamu tidak ada bedanya dengan mereka kok. Aku tahu Kak Ignatius mahir sekali dalam melukis. Namun sayang sekali, kakak bukanlah seorang seniman. Kakak hanya bisa memalsukan lukisan, menirukan lukisan yang sudah ada, lalu kakak tukar dengan yang aslinya. Kemudian, kakak jual secara ilegal, termasuk lukisan yang kalian lihat di ruangan ini. Kesalahan terbesar kakak adalah melakukan hal itu di rumah ini. Lagi pula, bisnis ilegal ini omsetnya sangat menggiurkan. Kakak bisa hidup mewah tanpa harta warisan ayahanda. Yang benar saja. Bagaimana kau bisa tahu itu? Kau istri saya mencerahkan saya. Ya saya mengerti. Saya bisa Saya pun menjelaskan tidak bisa semuanya. meninggalkan bisnis saya. Sekarang bayangkan, apa yang bisa saya lakukan dengan semua bukti itu? Saya tidak akan segan untuk melaporkan kalian ke pihak berwajib. Tunggu. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Saya rasa saya juga salah di sini. Sudah mengambil keputusan yang secara tergesa-gesa dan membohongi kalian. Sesungguhnya, saya tidak mungkin begitu saja membuang harta warisan ayahanda. Bapak Notaris, silakan lanjutkan pengurusan pembagian harta warisan ayahanda. Saya tidak akan menginterupsi lagi. Baiklah, seperti yang sudah diatur tadi, harta warisan almarhum Bapak Thomas Martin akan dibagikan secara merata kepada seluruh ahli warisnya. Saya sudah tidak membutuhkan lagi harta warisan ayahanda. Menurut saya, bagian harta warisan saya lebih baik diberikan saja kepada Kak Gustaf. Selain ialah satu-satunya dari kami yang sudah berkeluarga, Kak Gustaf lah yang membantu saya memulai usaha tata rias yang saya miliki. Sehingga kini saya bisa mandiri, meskipun tanpa kehadiran seorang pria yang menafkahi saya. Kak Gustaf, terima kasih. Anggap ini sebagai cara saya untuk membalas semua jasa dan materi yang sudah kakak berikan. Tidak, Edwin benar. Semua warisan yang saya dapatkan nantinya hanya akan saya habiskan untuk seorang wanita yang sudah membutakan saya. Bagaimana jika bagian saya diberikan saja untuk Ignatius? Saya yakin sebenarnya kamu bisa menghasilkan karyamu sendiri
dan mewarnai dunia. Maka dari itu, gunakanlah bagian kami agar kamu bisa benar-benar berkarya. Kalau saya mau, uang hasil usaha gelap saya bisa saya jadikan untuk modal berkarya saya nanti. Harta warisan ini hanya akan menambah tumpukan harta yang selama ini saya sembunyikan. Kak Eugene, dialah yang paling berhak mendapatkan harta warisan ini. Dia yang menemani ibunda, membantu ayahanda dari bawah hingga menjadi pengusaha sukses, serta merawat kita semua dari kecil. Mungkin tanpanya, kita tidak akan tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri, dan kita tidak akan berada di posisi seperti sekarang. Kalian tahu, saya bukanlah kakak yang baik. Apa maksudmu, Kak? Sudah jelas bahwa kau... Saya gagal. Saya gagal didik kalian dan diri saya sendiri dengan baik. Sesungguhnya, semua kekejian yang kita semua telah lakukan merupakan kesalahan terbesar saya. Maaf, saya juga tidak pantas mendapatkan sepeser pun dari harta warisan itu. Lalu, bagaimana saya bisa membagikan harta warisan Bapak Thomas? Tidak perlu, Pak. Lagi pula, bukankah kita semua sudah berkecukupan? Alangkah lebih baiknya kalau harta tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang memang bisa membawa kebaikan dalam dunia ini. Cukup sudah kehadiran saya di sini. Saya pamit.